lagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka! 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 Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri yang hadir bersama kita melalui sambungan Zoom. Rekan-rekan DPP yang hadir secara langsung, ada Mbak Rifka Ciptaning, Bang Lindo Pianipan, Mbak Saudara nanti Bu Yuke hadir, kemudian siapa lagi? Bang Boni, Kepala Badan Sejarah DPP. Yang saya hormati para pelaku, para korban, anak-anaknya, saudaranya, para anggota, simpatisan, kader PD Perjuangan yang hadir bersama-sama kita, yang masih mencintai Indonesia dan masih berharap ke depan bahwa melalui jalan demokrasi untuk menciptakan rakyat yang bahagia, makmur, bisa tercapai, dan yang memperhatikan betul dinamika politik yang terjadi saat ini yang saya banggakan semuanya. Tepuk tangan untuk kami. Tadi Bang Boni cerita, sebetulnya perkiranya hadir itu sekitar 150 ke 200. Ternyata lebih besar daripada itu. Makanya di hari sebelumnya saya ngomong sama Mbak Rifka Ciptaning, Mas Boni juga, sekali waktu atau kegiatan seperti ini harusnya dilakukan secara sederhana. Kita bisa duduk sama-sama di bawah, kalau perlu pakai koran gitu ya, untuk mengingatkan kita semua bahwa kita semua ini anggota simpatisan kader PD Perjuangan adalah kader-kader simpatisan satu partai wong cilik, partai rakyat kecil, bukan partai borjuis. Betul? Betul. Bukan partai yang isinya kader-kader yang kapitalistik, yang individualistik, yang jauh dari rakyatnya. Kita adalah partainya wong cilik. Peristiwa 27 Juli menunjukkan kalau wong cilik itu bersatu, meskipun dihantam, ditekan, dia akan bangkit lagi, dia akan melawan, dia tidak akan pernah mati. Itu yang disebut oleh Ibu Mega sebagai akar rumput. Makanya ke depan kalau perlu di sini boleh kita adakan dengan lesehan. Bukankah kita ini sebagai bangsa harusnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah? PD Perjuangan bisa menang 3 kali berturut-turut karena bersatu dengan rakyat, karena bergotong royong dengan rakyat, dan karena berusaha untuk berjuang bersama rakyat, memahami rasa penderitaan rakyat dan tidak meninggalkan rakyat. Itu yang kita harapkan. Coba sekalian, peristiwa Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli, atau sebut orang juga kudeta 27 Juli, atau disebut juga menjadi tragedi 27 Juli, itu adalah peristiwa demokrasi yang luar biasa. Sepanjang sejarah politik dan demokrasi di Indonesia, baru 27 Juli itu penguasa berusaha mengambil alih, mengkudeta, bukan hanya melalui rekayasa politik tipu muslihat, tapi juga melalui kekerasan yang sangat-sangat vulgar dengan menyerbu kantor ini,
dan tercatat 5 orang meninggal dunia, betul ya? Yang bilang ada berapa Mas Doni? Ada 200, ada 100, ada 20, masih belum jelas, betul? Yang ditangkap ada ratusan, betul nggak? Justru yang diserang itu menjadi terpidana dan ditangkap, yang menyerang bebas, merdeka, dan menikmati kemenangan atas penyerangan itu, berpesta pora di atas penderitaan darah dan air mata, atas orang-orang yang berusaha untuk membangun kebebasan berserikat, berkumpul, dan berbicara. Ini kan yang terjadi. Kita bisa seperti ini. Saya bisa menjadi wali kota Blitar, bisa menjadi wakil gubernur dan gubernur Jakarta karena ada peristiwa 27 Juli. Bang Boni bisa menjadi anggota DPR RI karena peristiwa 27 Juli. Betul? Ini tonggak demokrasi. Berani kita. Tapi mengapa ketika peristiwa ini sudah lama terjadi dan reformasi katanya sudah berhasil menumbangkan pemerintahan rezim Orde Baru yang otoriter, sejarah berbalik lagi. Ingat Bung Karno, Bung Boni pernah mengingatkan ya, bahwa dalam situasi seperti ini seringkali bangsa kita, para pemimpinnya itu lupa diri, mengalami dualisme. Ada yang mengatakan bahwa revolusi sudah selesai, tapi ada yang mengatakan bahwa revolusi belum selesai. Betul? Bung Karno sampaikan, revolusi Indonesia sudah selesai apabila sudah terwujud masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Sudah terwujud tidak ada kemiskinan di Indonesia merdeka. Tapi sebagian dari kita sudah mengatakan bahwa revolusi sudah selesai. Kita sudah di garis yang aman. Kita sudah di garis yang nyaman. Terbelah. Ada juga yang mengatakan, bukan ini, kita itu menginginkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, atau menginginkan masyarakat yang kapitalistik. Apakah kita juga mengalami bahwa demokrasi itu untuk rakyat? Apakah demokrasi itu adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, atau rakyat untuk demokrasi? Apakah kita menganut ekonomi yang Pancasilais, yang sosialis, atau ekonomi yang kapitalistik? Apakah sistem politik kita sistem yang liberalistik atau sistem yang Pancasilais, yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat? Ada dualisme ini. Ini berbahaya. Maka diskusi ini menjadi penting, bahwa peristiwa 27 Juli sebagai tonggak demokrasi Indonesia itu kita menuju demokrasi yang seperti apa? Atau kita menuju demokrasi untuk rakyat, atau rakyat untuk demokrasi? Yang kita alami akhir-akhir ini adalah rakyat untuk demokrasi. Rakyat dibeli, rakyat dicatut, rakyat dibajak untuk kepentingan demokrasi, untuk lahirnya orang-orang menjadi pemimpin-pemimpin, baik di eksekutif maupun legislatif, sehingga lahirlah kembali tindak pidana korupsi yang luar biasa saat ini, karena biaya politik yang sangat mahal. Bapak sekalian, sah-sah saja
apabila seseorang itu menginginkan kekuasaan, boleh. Orang ingin kaya, boleh. Tapi cara untuk memperolehkan kekuasaan itu harus benar. Jangan sampai kita memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang menyimpang, apalagi dengan merekayasa konstitusi, apalagi dengan menekan dan mengintimidasi siapapun juga yang tidak setuju dengan penguasa saat ini. Yang mengkritik yang berbeda, kriminalkan. Cari salahnya sampai ketemu, masukkan penjara. Kemarin terjadi kasusnya Tom Lembong dan Mas Hasto Kristianto, cari sampai ketemu, masukkan penjara. Sedangkan kasus-kasus yang besar seperti kasus minyak goreng lewat. Betul? Pesawat jet. Kasus pesawat jet lewat. Kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Utara lewat. Kasus Blok apa? Medan. Banyak banget kasus-kasus yang segede gajah seperti itu. Kasus korupsi segede gajah itu lewat. Seperti kata bapak, gajah di pelukan, kutu di seberang pulau. Betul tidak ini? Ini kalau betul silakan betul, jangan kemudian jangan fitnah nanti. Betul. Jadi boleh orang itu punya kekuasaan, boleh. Asalkan itu dicapai secara konstitusional dan secara demokrasi. Boleh orang itu kaya, boleh. Tapi jangan kaya karena korupsi. Bukan kaya karena nyolong duitnya rakyat. Jangan kaya karena mengeruk sumber-sumber daya alam dan membuat rakyat menderita dan alam lingkungan yang rusak. Betul? Jangan dong. Itulah yang diingatkan oleh Bung Karno di pidato 17 Agustus 59. Rediscovery of our revolution. Diingetin itu. Sekarang kok terjadi? Dulu waktu reformasi, dulu waktu 2 Juli, kita bersama-sama rakyat menghantam itu KKN. Betul nggak? Sekarang luar biasa. Balik lagi nih, malah terang-terangan nih. Nepotismenya terang-terangan. Itu nggak? Korupsinya terang-terangan, kolusinya juga terang-terangan. Ini yang membuat kita harus merefleksikan diri. Dan saya ingin kita ini semua, ini metode kita, ini cara kita bagaimana kita introspeksi diri, mawas diri, terutama pada partai kita. Apakah ada yang salah ya dalam perilaku kita ketika memimpin partai kita ini? Apakah kita sudah semakin jauh dari rakyat? Apakah kita yang sudah dapat jabatan itu sudah di zona nyaman? Betul. Sehingga kata orang tua saya, hati-hati jebakan, jangan jadi mandor kawat. Tahu nggak mandor kawat? Apa? Kerja kendor makan kuah. Tahu? Wong Jawa mesti ngerti. Oke, sampai awakmu jadi mandor kawat. Kerjane kendor makan kuah, kabeh dipangan. Betul nggak? Semen dipangan, kan gitu ya? Kertas dipangan, tambang dipangan, kabeh diemplok, laut dipatok dipangan. Hati-hati, betul nggak? Sudah sekali ya.
Sekali lagi, ini mengingatkan kita semua. Bu Mega berkali-kali keluar dari zona nyaman. Rakyat itulah yang menjadi tujuan kita. Jangan kemudian PDI Perjuangan sama aja PDI Perjuangan partai kapitalis, PDI Perjuangan partai borjuis. Oh no, partai PDI Perjuangan adalah partainya wong cilik, partainya kaum marhen, partainya Bung Karno. Jadi Bang Boni, rekan-rekan DPP, saudara sekalian, kami menyambut gembira. Tadi diingatkan oleh Bang Boni bahwa ini bukan sekedar seremonial, bukan sekedar kita memperingati supaya kita tidak lupa. Memang kita harusnya tidak pernah lupa. Hati-hati, kalau nggak dia kita lupa, bangsa pelupa. Kayak orang tua kenapa itu yang kamu pelupa itu bang apa? Pikun. Aslinya pikun dong. Alzheimer. Kan gitu. Pakai gampang pikun dong. Iya. Pikun termasuk lupa pada pelanggaran HAM berat. Lupa kita. Terutama kepada generasi mendatang, bukan kita itu mengenang peristiwa itu untuk kemudian kita akan mengulanginya lagi, supaya kita mengingat pernah kita mengalami zaman-zaman gelap itu, supaya kita tidak lupa dan supaya kita tidak mengulang kembali kekelaman itu. Kan itu sebetulnya jangan ditutup-tutupi. Biarkan generasi mendatang itu juga tahu dan paham sejarah bangsanya. Ibu-ibu sekalian, jadi penting sekali supaya kita tidak lupa, supaya kita betul-betul bisa mawas diri bahwa partai PDI Perjuangan itu lahir dari rakyat kecil. Maka saya ingatkan kembali Bang Boni, tahun depan adakan acara itu dengan lebih leluasa. Kita bisa duduk di bawah, di ruangan ini boleh, di bawah juga boleh, di lantai bawah itu boleh, kalau perlu pakai tikar. Dengan demikian, bukan hanya acara ini, tapi perilaku kita juga harus mawas diri supaya kita tidak menipu dan mengkhianati rakyat. Kita tidak mengulang sejarah kelam yang kita lawan 29 tahun yang lalu. Jadi selamat menikmati dialog ini. Hadir para pelaku sejarah di sini. Ada Bang Kobu, ada Mbak Ning, ya. Mbak Ning ini pelaku, dan saya tadi tanya ke Mbak Ning itu anaknya yang menyusui di penjara itu sekarang jadi apa? Jadi anggota dewan. Itulah buah dari perjuangan mamanya. Ya kan? Yang disusui di penjara ketika peristiwa 7 Juli beliau ditangkap dan anaknya dimasukkan ke penjara, itu susui, alhamdulillah sekarang menjadi anggota DPR. Itulah hasil perjuangan kita semua. Oleh sebab itu jangan pernah lupa dengan sejarah. Karena banyak sekali orang yang sudah mulai lupa dengan asal usulnya. Apalagi orang-orang itu sudah mempunyai kekuasaan. Tanggung jawab dan hati-hati godaan 3 K itu. Jangan harta, kuasa, wanita. Kalau sudah punya kekuasaan, waduh gaya lupa diri. Silau dengan kekuasaan, gelap mata, dan tidak mau turun untuk terus digenggam kekuasaan itu dengan segala macam cara. Karena dengan kekuasaan itu dia akan bisa mengeruk harta sebanyak-banyaknya. Betul nggak? Dengan kekuasaan itu, dengan harta yang banyak, maka dia bisa mengkoleksi wanita-wanita yang banyak. Kan begitu? Makanya hati-hati bagi mereka yang punya kekuasaan. Karena kekuasaan itu adalah ujian yang sesungguhnya bagi kita semua. Betul? Apakah kalian lulus ketika diberikan kekuasaan, atau kalian jatuh karena kekuasaan
dan dihujat, diolok-olok oleh rakyatmu sendiri. Betul nggak? Selamat mengikuti diskusi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Mari kita nikmati diskusi ini dan sebagai media kita untuk berjuang ke depan. 2029 kita buktikan bahwa PDI Perjuangan akan menang lagi dalam pilpres. Betul? Siap kalian? Baik, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Jarod Saiful Hidayat. Hadirin yang kami hormati sebagai umat beragama, selanjutnya kita akan membawakan seluruh rangkaian acara pada siang hari ini ke dalam doa, juga mungkin doa untuk perjuangan demokrasi kita selanjutnya yang sepertinya sedang tidak baik-baik saja oleh Bung Guntur Romli. Silakan Bung Guntur Romli.